Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan fisiologi hewan. Kali ini yang presentasi kelompok 5 ya. Kelompok 5 nanti yang sebagai moderator Bapak beri kesempatan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya untuk memimpin acara perkuliahan kita hari ini ya. Kebetulan Bapak ada rapat, nanti moderator silakan dari awal sampai akhir sampai menutup nanti diberikan kewenangan kepada moderator ya. Nah, untuk kesempatan ini dipersilahkan kepada tim kelompok 5 untuk mempresentasikan makalahnya ya, sehubungan dengan materi fisiologi hewan. Nanti setelah presentasi dilanjutkan dengan diskusi ya, silahkan moderator memimpin. Ya, semua waktu dan kesempatan kepada tim kelompok 5 dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Kaspul yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5, yaitu kelompok sistem pencernaan. Kami izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita dan semoga kita selalu sehat walafiat. Yang pertama-tama saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Aulia Rinda Paulina, ada Debbie Rahmadayanti, ada Elsa Novitasari, ada Gilang Satio Aji, ada Zaid Ajropi, ada Nadia Hilmia, dan saya selaku moderator Novita Anggriani Yusuf dan Salpiana Eka Putri, serta Tania Dwi Yolanda Putri. Terima kasih atas kesempatannya dari Bapak Dr. Andes Haji Kaspul MSI dan Bapak M. Arsyad MPD. Langsung saja dibuka slide. Next slide. Ya, yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Zaid Ajropi. Kepada Saudari Zaid Ajropi, waktu dan tempat dipersilakan. Cara hewan memperoleh makanan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah zat tersebut secara kimia ataupun mekanik menjadi nutrisi. Sebagian besar hewan memakan organisme lain, mati atau hidup, utuh atau secara sepotong-sepotong. Secara umum, hewan digolongkan ke dalam salah satu dari 3 kategori berdasarkan makanannya. Herbivora termasuk gorila, sapi, kelinci, dan banyak keong memakan organisme autotrop, tumbuhan, alga, atau ganggang. Karnivora seperti hiu, burung elang, laba-laba, dan ular memakan hewan lainnya. Omnivora secara reguler mengkonsumsi hewan dan juga tumbuhan atau alga. Hewan omnivora meliputi kecoa, burung gagak, rakun, dan manusia. Yang berkembang sebagai pemburu, pemakan bangkai, dan pengumpul makanan. Istilah herbivora, karnivora, dan omnivora menggambarkan jenis makanan yang umum dimakan oleh seekor hewan dan adaptasi untuk memungkinkan mereka untuk mendapatkan dan mengolah makanan tersebut.
Hewan-hewan yang demikian memiliki berbagai cara untuk menangkap mangsa dan dapat menggunakan bahan makanan secara efektif atau mengambil sari makanan dari hewan atau tumbuhan. Adaptasi pengambilan makanan beraneka ragam telah dievolusikan oleh hewan. Bagaimanapun cara yang dilakukan hewan untuk memperoleh makanan, hal tersebut harus didukung oleh alat yang memadai, yaitu alat organ pencernaan makanan khusus. Organ atau sistem pencernaan hewan melaksanakan 4 macam fungsi, yaitu memasukkan makanan ke dalam tubuh, disebut dengan ingesti, mengubah bahan makanan yang kompleks menjadi sederhana, yaitu pencernaan, menyerap hasil Ya, mohon yang pegang presentasi memperhatikan ya supaya saat pindah slide pembaca dan slide-nya pas ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mohon apabila temannya yang sedang presentasi itu hilang jaringan, segera ambil alih ya, segera ambil alih, temannya dalam kelompoknya ngambil alih untuk presentasi supaya tidak macet seperti ini ya. Ini macet kenapa ya? jaringan tadi, Pak. Oh ya, diambil alih aja ya. Jadi kalau jaringan yang sedang presentasi Ganti jaringan. hilang jaringan, segera diambil alih. Silakan. Next ya. Ini aja, Cuk. Slide-nya next. Sudah, Pak. Apakah terlihat, Pak? Terlihat ya? Terlihat. Kemudian ingat ya, yang presentasi juga sambil mengingatkan bahwa slide-nya harus selanjutnya ya, supaya kalau yang pegang slide-nya agak lengah mendengar. Ya, silakan dilanjutkan. Udah mau timbul sel di tempat kami yang tabelnya. Jahit, masih giliran jahit. Kenapa hilang jaringan lagi ya? Ya Pak, mungkin langsung sebagai moderator yang mengambil alih Pak lah. Iya. Karena seperti Ya. jaringan. Ya, di sini kita bisa melihat tabel-tabel. Ini tabel yang kami ambil itu dari internet juga, dan metode untuk memperoleh makanan yang digunakan oleh berbagai macam hewan dikelompokkan berdasarkan sifat makanannya. Yang pertama ada tipe makanan, partikel kecil, partikel massa makanan besar, cairan atau jaringan lunak, bahan organik terlarut, dan nutrien hasil simbiosis. Sedangkan metode makanannya itu bisa dilihat di sini ada pembentukan vakuola makanan, menggunakan siliam, bentuk lendir penjarat, menggunakan tentakel, menggunakan seta atau menyaring. Nah, metode makanan yang partikel masanya besar itu menelan massa inaktif, mengerat, mengunyah, melubangi, menangkap, dan menelan mangsa. Kemudian tipe makanan yang cairan atau yang lunak diisap getah tumbuhan atau nektar. Contohnya hewan yang menggunakan metode tersebut adalah solentarata, ikan, burung, dan kelelawar. Ada juga yang mengisap darah seperti apidae atau lebah, burung, dan burung. Kemudian ada yang mengisap susu atau sekret mirip susu, yaitu lintah, insekta, kelelawar, pampir. Nah, kemudian ada bahan organik terlarut. Metode makannya mengambil makanan dari cairan, seperti contohnya invertebrata akuatik. Nah, selanjutnya ada nutrien hasil simbiosis. Kerja
dari alga simbiotik intraseluler. Hewan yang menggunakan metode tersebut bisa kita lihat di slide, ada paramecium, spons, binatang karang, hidra, cacing pipih, dan remis. Oke, next slide. Sebentar. Ya, Pak. Sebentar ya. Nah, bentar Bapak interupsi dulu. Yang chat hadir nanti aja sesudah saat diskusi, sempat kok ya. Saat chat hadir nanti aja sesudah saat diskusi supaya tidak mengganggu slide yang sedang ditampilkan oleh pemakalah ya. Mohon yang presensi chat hadirnya nanti sesudah selesai tampil slide-nya atau saat diskusi. Ya. Sekali lagi, moderator terpaksa standby terus sambil kala mengambil alih kala temannya yang sedang presentasi gangguan jaringan. Ya, silakan dilanjutkan. Siap, Pak. Kepada operator, bisa di next aja slide-nya untuk mempersingkat waktu kita. Selfie. Oh, ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sistem pencernaan pada invertebrata yang saya akan sendiri juga akan membacakan. Yang pertama, sistem pencernaan pada hewan berbeda-beda, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pada invertebrata, cara memperoleh makanan dengan cara yang bervariasi tergantung bagaimana susunan dan kemampuan alat-alat pencernaan makanan yang mereka miliki. Berikut kami next slide, ada hewan invertebratanya. Nah, yang pertama ada sistem pencernaan pada Annelida. Sistem pencernaan lengkap yaitu memanjang dari mulut di anterior, bisa kita lihat di gambar sebelah kiri itu ada mulut atau anterior. Nah, berlanjut ke anus, berlanjut ke usus hingga anus di posterior. Ususnya itu berbentuk sebuah tabung yang lurus, seperti kita lihat pada gambar ya. Bisa terlihat itu seperti bentuk tabung. Nah, tabung lurus yaitu pencernaannya bersifat ekstraseluler atau perombakan makanannya itu berada di luar sel. Organ pencernaannya terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Oke, next slide. Oke, ya, yang selanjutnya ada sistem pencernaan pada arthropoda yang akan dijelaskan oleh Elsa Nopitasari. Kepada Elsa Nopitasari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada arthropoda. Nah, saluran pencernaan pada arthropoda ini berbeda setiap kelasnya. Namun, secara umum, sistem pencernaan arthropoda itu sudah lengkap. Mulutnya dilengkapi oleh rahang serta memiliki anus. Urutannya mulai dari mulut, faring, kemudian esofagus, tembolok, lambung, usus halus, usus besar, dan kemudian anus. Next. Ya, yang pertama ada kelas Arachnida. Pada kelas Arachnida ini bisa dilihat ada gambar contoh spesies pada kelas Arachnida yaitu kalajengking. Pada kalajengking itu terdapat sepasang Chelicera dan sepasang Pedipalpus. Jadi kelas Arachnida ini memiliki sepasang Chelicera dan Pedipalpus. Chelicera berfungsi untuk melumpuhkan musuh dan mangsa, sedangkan Pedipalpus seperti penjapit itu berfungsi sebagai memegang mangsanya. Nah, kemudian Arachnida ini kebanyakan karnivora. Arachnida akan melumpuhkan mangsanya menggunakan Chelicera atau ekor sengat pada kalajengking. Kemudian mencernanya di luar dengan menggunakan cairan pencernaan yang dihasilkan oleh lambung, yaitu cairan asam. Lalu menuangkan cairan tersebut pada tubuh mangsa dengan menggunakan Chelicera atau Pedipalpus. Jadi cairan nutrisi akan sedot melalui mulut, menuju kerongkongan, lalu lambung.
Terus yang kedua ada kelas insekta. Pada kelas insekta ini terdapat dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan di luar saluran usus dan pencernaan di bagian dalam usus. Pencernaan di luar saluran usus ini, makanan sebelum masuk ke dalam perut itu terlebih dahulu telah mendapatkan perlakuan pencernaan sebelumnya. Contohnya pada serangga pengisap cairan yang mencerna makanan di mulut terlebih dahulu dengan bantuan enzim pada saliva. Sedangkan pada pencernaan di bagian dalam usus, itu tuh pencernaan terjadi di dalam perut setelah makanan dimakan. Bisa dilihat di gambar, pada kelas insekta ini terdapat 3 saluran pencernaan, yaitu foregut, saluran pencernaan depan, midgut tengah, dan hindgut belakang. Pada saluran pencernaan depan ini terdiri dari mulut, kemudian faring, esofagus, tembolok untuk penyimpan makanan, kemudian ke proventriculus, pemecahan makanan. Sedangkan pada saluran pencernaan tengah, midgut, ini terdiri dari gastric caecum dan ventriculus yang tempat untuk pencernaan secara enzimatis dan absorpsi nutrisi. Sedangkan pada saluran pencernaan belakang terdiri dari ileum, kolon, rektum, dan anus yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa makanan yang tidak terserap dan memaksimalkan penyerapan sisa makanan yang tidak terserap pada saat di saluran pencernaan tengah. Next. Next cell. Ya, selanjutnya ada kelas krustase. Pada kelas krustase ini ada satu pasang mandibular berfungsi untuk menggigit mangsanya dan satu pasang maksila dan maksilipet untuk menyaring makanan dan menghantarkan makanan ke mulut. Bisa dilihat di gambar. Sistem pencernaan pada krustase itu mulai dari mulut, kemudian ke esofagus kerongkongan, kemudian ke proventriculus yang ada ventriculus itu sebagai penghancur makanan hingga halus. Kemudian pada bagian midgut itu terdapat hepatopankreas yang menghasilkan enzim, menyimpan dan menyusun nutrisi sesuai kebutuhan dan kemudian akan diserap ke usus dan sisanya akan ditampung di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Next. Selanjutnya ada kelas Myriapoda. Kelas Myriapoda ini sama saja dengan krustase yang memiliki mandibular, maksila, dan maksilipet. Yang membedakannya yaitu pada kelas Myriapoda itu memiliki dua ordo, yaitu Chilipoda yang bersifat karnivora dan ordo Diploda yang bersifat herbivora. Pada ordo Chilipoda itu membunuh mangsanya dengan taring bisa yang dimilikinya, kemudian mengunyahnya dengan rahang bawahnya. Sedangkan pada ordo Diploda yang bersifat herbivora itu terlebih dahulu melembabkan makanannya dengan liurnya sebelum dicerna dan kemudian akan dicerna dalam usus. Next, terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan sistem pencernaan pada solenta rata kepada Nadia Hilmia. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, sistem pencernaan solenta rata. Sistem pencernaan solenta rata dibagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan ekstraseluler serta pencernaan intraseluler. Sistem pencernaan ekstraseluler berawal dari tentakel yang menangkap mangsa, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Kemudian dimasukkan ke dalam organ berbentuk seperti kantong yang disebut gastrosol. Gastrosol lalu akan mencerna makanan tersebut dengan bantuan enzim. Kemudian berlangsung pencernaan intraseluler sesudah makanan diserap oleh gastromedis, lalu dicerna kembali serta sari makanan disebarkan ke seluruh tubuh secara difusi atau perpindahan zat dari konsentrasi tinggi sampai ke konsentrasi rendah. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Nadia Hilmia. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada porifera,
yang akan dijelaskan oleh Saudara Gilang Setio Aji. Kepada Gilang Setio Aji, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Novi? Ya, siap. Bisa didengar. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan porifera. Porifera merupakan salah satu hewan yang banyak ditemukan di perairan asin. Meskipun begitu, tak jarang kita temukan hewan ini berada pada perairan air tawar. Semua sistem yang bekerja pada hewan yang satu ini akan sangat berkaitan erat dengan lapisan tubuhnya sendiri. Pada dasarnya, porifera tidak memiliki sistem pencernaan yang begitu kompleks seperti hewan yang lainnya. Sistem pencernaan porifera akan sangat bergantung pada aliran air yang masuk ke dalam tubuh. Aliran air yang masuk ini kemudian akan disaring dari spons itu sendiri. Sistem pencernaan porifera adalah pencernaan intrasel, yang mana pada sistem pencernaan tersebut, semua sistem akan dilakukan pada masing-masing selnya. Selanjutnya, organ inti pendukung sistem pencernaan pada porifera yaitu terdiri dari ostium, spongsol, sel koanosit, sel amoebosit, dan osculum. Nah, di sini ada gambar porifera. Bisa minta tolong kepada operator untuk di zoom gambarnya. Selfie minta tolong di zoom gambarnya. Ya. Nah, jadi di sini ada gambar porifera. Ostium atau yang biasa kita sebut dengan porifori itu berfungsi sebagai jalan masuknya air ke dalam tubuh porifera. Lalu selanjutnya ada spongsol. Jadi spongsol adalah ruang tempat untuk penampungan air yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada porosit. Porosit adalah saluran penghubung ostium dengan spongsol atau yang biasa kita sebut dengan saluran air. Oke. Selanjutnya ada sel koanosit. Nah, sel koanosit ini berfungsi sebagai pencerna makanannya. Lalu ada flagel. Flagel adalah alat gerak sel koanosit yang berfungsi untuk menyaring makanan. Lalu selanjutnya ada sel amoebosit yang berfungsi sebagai mengedarkan makanannya. Dan yang terakhir ada osculum, adalah tempat keluarnya air yang berasal dari spongsol. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme proses pencernaan porifera. Jadi, sistem pencernaan porifera ini diawali dari masuknya air yang membawa zat makanan berupa plankton-plankton melalui yang namanya porifori atau ostium. Oke, selanjutnya air tadi masuk melalui porosit atau saluran air menuju ke dalam ruang tubuh yang dinamakan spongsol. Nah, di spongsol ini kan ada dinding-dinding spongsol. Nah, itu terdapat sel koanosit yang memiliki flagel. Nah, sel koanosit itu dia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada nukleus. Kemudian ada mikrofil atau leher. Dan yang terakhir ada flagel. Nah, flagel ini dia bergerak-gerak untuk membantu mikrofil dalam menyaring zat-zat makanan tersebut. Oke. Lalu selanjutnya penyaringan zat makanan tadi akan dicerna oleh sel koanosit dan setelah dicerna hasil zat makanan tersebut akan ditransfer atau diberikan kepada sel amoebosit untuk diedarkan ke seluruh tubuh porifera. Maka tersebarlah makanan tersebut ke seluruh tubuh. Lalu kemudian sisa-sisa makanan yang tidak terpakai atau tidak digunakan tadi akan dikeluarkan melalui leher sel koanosit lalu menuju ruang spongsol dan langsung dikeluarkan melalui osculum, seperti itu. Jadi jika kita perhatikan secara seksama, pada dasarnya proses pencernaan yang terjadi pada porifera ini sangatlah sederhana dan unik. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Gilang yang sudah menjelaskan. Selanjutnya, bisa next slide. Ada sistem pencernaan pada echinodermata. Kepada Debbie Rahmadayanti, waktu dan tempat dipersilakan, Deb. Iya, terima kasih kepada moderator. Di sini ada sistem pencernaan echinodermata.
Secara umum, sistem pencernaan kelompok Echinodermata merupakan pencernaan yang sempurna, walaupun beberapa anggota tidak mempunyai organ lengkap. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, usus, dan anus. Kelompok Echinodermata terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas bintang laut Asteroideae, kelas bintang ular Ophioreidae, kelas landak laut Echinoideae, kelas lilia laut Crinoideae, dan kelas tripang laut yaitu Holotoroidae. Next, Selfie. Nah, yang pertama ada kelas asteroide. Kelas asteroide berbentuk seperti bintang berlengan 5. Tubuhnya ini berduri, tersusun atas zat kapur atau osikel. Untuk sistem pencernaan dimulai dari makanan akan masuk melalui mulut yang terletak di pusat oral dan dikelilingi membran peristrom. Di dalam membran peristrom terdapat Aristoteles yang berfungsi mengambil dan mengunyah makanan dari substrat. Setiap alur terdapat 2 atau 4 deret kaki yang dilengkapi otot berserabut yang keras. Kemudian, makanan akan melewati kerongkongan atau eksofagus yang berukuran pendek, masuk ke lambung kardiak atau cardiac stomach, lalu ke perut pylorus atau pyloric stomach, dan diteruskan ke pylorus caesa. Pylorus caesa berupa tabung berongga bercabang-cabang, memiliki rangkaian kelenjar pencernaan atau digestive glands yang meluas ke lengan, di mana dihasilkannya enzim pencernaan dan untuk penyerapan zat makanan. Untuk sisa-sisa zat makanan akan melewati usus pendek dan rektum yang terhubung dengan pyloric stomach dan berakhir di anus kecil yang terletak di permukaan cakram bagian aboral. Pada bagian rektum ini berfungsi sebagai organ tempat penyimpanan feses atau tempat sisa-sisa makanan sementara yang sebelum keluar melewati anus. Anus berfungsi sebagai saluran pembuangan sisa-sisa makanan. Kemudian pada lambung kardiak atau cardiac stomach dapat dikeluarkan melalui mulutnya untuk mengekskresikan enzim pencernaan dan mencerna mangsanya di luar tubuh, yang kemudian akan diteruskan ke pyloric stomach. Yang kedua itu ada Ophioreidae. Slide sebelumnya, Selfie. Slide sebelumnya. Oh iya. Nah, anggota kelompok ini disebut sebagai bintang ular. Kelas Ophioreidae mempunyai 5 lengan namun lebih langsing dan fleksibel. Pusat tubuhnya berupa cakram, kecil dan pipih, halus dan berduri. Nah, pada lengan sampingnya ini terdapat duri-duri pendek yang bisa dilihat pada gambar. Nah, Ophioreidae ini termasuk karnivora, pemakan bangkai, pemakan deposit, dan filter feeders atau penyaring makanan. Beberapa spesies dapat memanfaatkan lengan mereka untuk menangkap organisme yang lebih kecil. Ophioreidae ini tidak mempunyai usus dan anus. Pada bintang ular, mulutnya ini terdapat di pusat tubuh bagian bawah dan dikelilingi 5 lempeng kapur sebagai rahang dan memiliki baris duri yang berfungsi memasukkan makanan. Bahan-bahan yang tidak bisa dicerna itu akan dikeluarkan kembali melalui mulutnya. Pertama-tama makanan akan masuk melalui mulut, kemudian melewati kerongkongan atau eksofagus yang pendek, dan masuk ke rongga mulut. Nah, nanti di lambung akan di kantung mirip pylorus caesa yang menghasilkan kelenjar pencernaan, namun tidak seperti pada bintang laut yang menyebar pada lengannya. Next, Selfie. Kelas selanjutnya itu ada kelas Echinoidea. Tubuhnya ini terbagi menjadi 5 bagian namun tidak mempunyai lengan. Kelompok kelas Echinoidea ini berbentuk bola atau pipih, bisa dilihat pada gambar, dan memiliki banyak duri pada tubuhnya. Ini dikenal dengan landak laut. Nah, alat mengunyah ini disebut
Aristoteles lantern yang dapat diproyeksikan di mulut. Terdiri dari 35 osikel dan otot yang melekat serta memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil untuk mempermudah proses penelan. Terdapat kisah yang memproduksi enzim pencernaan. Kemudian pada usus ditemukan sifon yang berupa saluran tambahan yang berfungsi dalam penyerapan air yang berasal dari makanan. Zat buangan ini dikeluarkan melalui anus yang terletak di permukaan aboral. Kemudian yang kelas selanjutnya itu ada kelas Holothuriidae. Nah, bentuk tubuhnya ini memanjang seperti ketimun, sering disebut teripang atau ketimun. Nah, sistem pencernaannya ini lengkap. Beberapa spesies ini mempunyai yang langsung dengan usus. Usus ini memiliki ukuran yang panjang. Kemudian pada kloaka ini merupakan lubang untuk berbagai saluran, termasuk saluran pencernaan. Pada lambung ini dia menghasilkan enzim pencernaan. Next, Selfie. Nah, untuk yang kelas yang terakhir itu ada kelas Crinoidea. Disebut juga lili laut. Tubuhnya terdiri dari pelat kapur atau kaliks dan mempunyai 5 buah lengan yang bercabang, panjang dan lentur. Memiliki semacam tangkai untuk melekat pada substrat. Baris cabang-cabangnya itu disebut pinula yang digunakan untuk menangkap makanan. Pada mulut dan anus ini terletak di sisi oral, itu ada pada gambarnya. Kemudian mulut dapat terletak bisa juga di tengah cakram atau terletak di tepi cakram. Makanannya bisa berupa plankton. Cara makannya dengan mengembangkan lengannya seperti kipas, spinula yang ditutupi zat lengket yang menangkap makanan, lendir yang mengandung makanan dan mengalir dan dibawa ke mulut melalui celah ambulakral atau saluran air bersilia. Pada lambung, kelompok ini tidak ditemukan, sehingga makanan akan melalui eksofagus yang terhubung langsung dengan usus. Usus dan lambung mempunyai tonjolan yang disebut vertikula. Usus menurun dan berputar ke atas menuju rektum. Rektum sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses atau limbah. Produk limbah akan dikeluarkan lewat anus dalam bentuk pelet. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Debbie. Selanjutnya, sistem pencernaan pada moluska yang akan dijelaskan oleh Nadia Hilmia. Kepada Nadia Hilmia, dipersilakan. Sistem pencernaan pada moluska. Moluska atau hewan yang bertubuh lunak ini memang memiliki tekstur tubuh yang berlendir, lunak dan terdapat cangkang seperti rumah. Di tiap kelas moluska terdapat beberapa perbedaan. Umumnya, semua sistem pencernaan moluska sudah sempurna. Perbedaan sistem pencernaan moluska dibagi dalam beberapa kategori. Misalnya, bagian radula, mulut, alat bantu makan seperti tentakel, posisi mulut, dan anus. Kemudian, salah satu contoh sistem pencernaan moluska terdapat pada kelas Gastropoda. Kelas Gastropoda ini sudah sempurna. Pencernaan makanan dimulai dari rongga mulut, faring, kemudian esofagus, lalu ke tombolok, kemudian lambung, usus, rektum, kemudian anus. Sistem pencernaan Gastropoda juga dilengkapi oleh kelenjar pencernaan berupa kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Nadia Hilmia. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada Nema helminthes. Kepada Selviana, dipersilakan. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan Nematelmintes. Sistem pencernaannya sudah lengkap, kemudian memiliki cairan
pseudoselum yang membantu sirkulasi makanan ke seluruh tubuh. Saluran pencernaan pada Nemathelminthes ini berupa pipa lurus yang dimulai dari mulut, bisa dilihat pada gambar. Kemudian makanan akan masuk ke faring, dilanjutkan ke usus, kemudian makanan diserap, kemudian nutrisi makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh atau pseudoselum, lalu dikeluarkan melalui anus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya ada sistem pencernaan Platyhelminthes kepada Tania Dwi Yolanda Putri, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu sistem pencernaan sel slide-nya. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan Platyhelminthes. Sistem pencernaan Platyhelminthes ini belum sempurna. Sistem pencernaannya terdiri atas mulut, faring, serta kerongkongan. Platyhelminthes tidak mempunyai anus, sehingga sisa makanannya dikeluarkan lagi melalui mulut. Sisa-sisa makanan yang berbentuk cairan akan dikeluarkan melalui pori-pori kecil yang ada di permukaan tubuhnya. Sistem pencernaan Platyhelminthes itu disebut sebagai sistem gastrovaskuler, karena peredaran makanan tidak melalui pembuluh darah, tetapi melalui usus. Sistem pencernaan cacing pipih dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Nah, di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Selain mencerna makanan tadi, usus juga mengedarkan makanan seluruh tubuh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tania. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada vertebrata yang akan dijelaskan yang pertama oleh Tania Dwi Yolanda Putri juga. Dipersilakan. Oke, lanjut. Sistem pencernaan pada vertebrata. Sistem pencernaan pada vertebrata ini merupakan sistem pencernaan yang sudah sempurna, di mana sistem pencernaannya terjadi secara ekstrasel. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan atau traktus digestivus dan kelenjar pencernaan glandula digestaria. Next. Yang pertama, ada sistem pencernaan pada Pisces. Secara umum, proses pencernaan ikan sama dengan vertebrata yang lainnya. Hanya saja, ikan memiliki beberapa variasi, terutama hubungannya dalam bagaimana atau cara memakan. Alat pencernaan ikan itu terdiri dari saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan pada ikan berturut-turut dimulai dari segmen mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan juga anus. Kalau kelenjar pencernaannya itu terdapat pada hati dan pankreas. Posisi mulut pada ikan juga sangat bervariasi pada tiap atau jenis ikan. Hal ini sangat bergantung dari bagaimana kebiasaan ikan itu memakan, jenis pakannya, ukuran pakannya yang sesuai dengan bukaan mulut ikan tersebut. Jadi fungsi dari mulut ini sebagai alat untuk memasukkan makanan. Makanan ikan ini tidak dikunyah atau dicerna seperti vertebrata, kecuali beberapa jenis ikan herbivora. Dalam rongga mulut ikan ini dilapisi oleh sel-sel penghasil lendir yang berperan mempermudah jalannya makanan ke segmen berikutnya. Juga terdapat organ pengecap yang berfungsi menyeleksi makanan. Pada ikan yang memiliki gigi, di dalam rongga mulutnya, gigi tersebut berperan dalam mengambil, mencengkram, merobek, memotong, atau menghancurkan makanan, atau merupakan alat pencernaan makanan secara mekanik. Kalau pada sebagian ikan itu, ada juga yang memiliki semacam lidah, yaitu suatu penebalan dari bagian depan tulang archoiden yang kaya akan sel mukus dan juga organ pengecap. Organ ini terdiri dari lapisan otot dan juga serat kolagen yang berfungsi dalam proses penelanan makanan dan membantu membuang kelebihan air pada makanan yang dimakan. Juga sangat berperan penting dalam proses pemompaan air dari organ mulut ke bagian rongga insang.
Pada ikan itu terdapat filter feeding, proses penyaringan makanan yang terjadi pada segmen ini, pada segmen rongga mulut ini, karena pada lapisan permukaan faring ini juga hampir sama dengan rongga mulut. Masih ditemukan organ pengecap. Jadi kalau ada material atau benda yang masuk ke dalam mulut, kalau ditelan itu bukan bahan makanan, maka akan dibuang melalui insang. Selanjutnya itu ada esofagus. Esofagus ikan ini berbentuk kerucut, pendek, yang terdapat di belakang insang. Dari makanan itu, kalau dari esofagus itu atau kerongkongan itu selanjutnya akan didorong ke lambung. Pada beberapa ikan terdapat tonjolan buntu yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Dari lambung, makanan masuk ke dalam usus yang berbentuk pipa panjang berkelok. Permulaan dari saluran pencernaan ini berbentuk seperti pipa yang mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Kalau pada ikan laut, esofagus berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif yang menyebabkan konsentrasi garam air laut yang diminum menurun, sehingga memudahkan penyerapan air oleh usus belakang dan rektum. Pada selanjutnya di usus, kalau usus itu terdapat 2 saluran yang masuk ke dalam, yaitu ada saluran yang berasal dari kantong empedu dan juga saluran yang berasal dari pankreas. Selanjutnya ada rektum. Kalau rektum itu berfungsi sebagai segmen saluran pencernaan terujung. Dia itu berfungsi dalam penyerapan air, ion, dan juga protein. Kalau itu saluran pencernaannya, kalau kelenjar pencernaannya tadi ada hati dan juga pankreas. Hati ini menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kantong empedu juga berfungsi untuk menyimpan empedu dan menyalurkan cairan empedu ke usus bila diperlukan. Untuk pankreas sendiri berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan dan juga hormon insulin. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tania Dwi Yolanda Putri. Selanjutnya kita akan ada materi yaitu reptil kepada presentator Debbie. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Sistem pencernaan reptil terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Sementara untuk kelenjar pencernaannya yaitu terdiri atas kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Yang pertama itu untuk saluran pencernaannya, yang pertama itu ada rongga mulut. Makanan ini diingesti ke dalam rongga mulut reptil yang akan mengalami pencernaan secara mekanik maupun kimia. Mulut disusun oleh sel-sel bersilia yang mengekskresikan mukus atau lendir untuk membantu melumasi makanan agar mudah ditelan. Pada reptil pemakan daging atau karnivora, mulut dilengkapi dengan gigi-gigi yang tajam yang membantu menangkap objek makanannya. Sedangkan pada reptil herbivora, terdapat gigi yang sederhana dalam rongga mulutnya. Yang kedua, dia masuk ke kerongkongan atau eksofagus. Eksofagus ini merupakan saluran di belakang rongga mulut yang menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Eksofagus ini disusun atas sel-sel bersilia dan sel goblet yang menghasilkan lendir atau mukus. Saluran eksofagus akan menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik yang dibantu oleh otot-otot penyusun dinding eksofagus di dalam eksofagus. Di dalam eksofagus tidak terjadi proses pencernaan. Selanjutnya dia akan masuk ke lambung atau ventriculus. Lambung merupakan tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan berupa saluran pencernaan yang membesar di belakang eksofagus. Nah, di sini makanan baru mengalami proses pencernaan. Lambung akan meneruskan pencernaan dari mulut ke dinding-dinding lambung, melepaskan enzim-enzim pencernaan dan getah lambung atau HCl. Kemudian membantu memecah senyawa protein. Setelah itu, makanan akan dialirkan menuju usus halus melalui sphincter pylorus.
Nah, pada organ lambung ini mempunyai muskular yang tebal dan berbentuk silindris. Khusus pada ular, proses makanan pertama kali ini dicerna pada lambung. Kemudian masuk ke usus halus. Usus halus terdiri dari usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Dalam usus halus terjadi proses penyerapan dan sisanya itu menuju ke rektum. Kemudian akan diteruskan ke kloaka untuk dibuang. Nah, saluran pencernaan reptil ini itu mirip pada vertebrate lainnya. Reptil memiliki bentuk usus yang bervariasi, tergantung kelompok reptil. Ada yang berbentuk melintang, longitudinal, pola zigzag, atau knit-like. Lapisan epitel dari usus halus terbentuk dari sel-sel kolumnar dan sel goblet. Pada usus reptil sangat sulit dibedakan bagian dari usus halusnya tersebut karena tidak terlihat pembatasan spesifik antar ususnya. Selanjutnya itu ada usus besar. Usus besar ini merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan usus halus dan kloaka. Makanan yang dicerna didorong menuju usus besar. Terdapat sekum yang pendek yang membatasi antara usus halus dengan usus besar. Di dalam usus besar, dinding-dinding sel usus besar menyerap kelebihan air dan nutrisi penting yang belum diserap di ilium. Selanjutnya ada kloaka. Kloaka merupakan muara dari saluran pencernaan dan feses serta urin dikeluarkan dari saluran ini. Nah, panjang kloaka ini relatif pendek dan sulit dibatasi antara usus besar dan kloaka. Kemudian itu ada kelenjar pencernaan yang terdiri atas kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Empedu yang dihasilkan oleh hati ini ditampung di dalam kantong yang disebut vesica velea. Nah, vesica velea ini terletak di sebelah kanan hati. Kemudian hati terdiri dari dua lobus, yaitu sinister dan dexter, yang berwarna coklat kemerahan. Kemudian pada hati juga ini menghasilkan empedu. Kantong empedu ini terletak pada tepi sebelah hati, tepi sebelah kanan hati. Kemudian ada pankreas. Pankreas pada reptil terletak di antara lambung dan duodenum. Pankreas ini berbentuk pipih dan berwarna kekuning-kuningan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Debbie Rahmadayanti. Selanjutnya ada next slide dulu. Ada sistem pencernaan pada amfibi yang akan dijelaskan oleh Selviana. Dipersilakan. Ya, baiklah. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan makanan pada amfibi ini hampir sama dengan ikan yang meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaannya yang pertama yaitu rongga mulut, kemudian esofagus, ventriculus, intestinum, usus halus, usus tebal, dan kloaka. Sedangkan sel atau kelenjar pencernaan terdapat pada hati dan pankreas. Untuk saluran pencernaan pada katak meliputi rongga mulut, terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Kemudian esofagus berupa saluran pendek yang menghasilkan sekresi alkalis, mendorong makanan masuk ke dalam ventriculus. Selanjutnya pada ventriculus yang berbentuk kantung, bila terisi makanan menjadi lebar. Pada lambung katak ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya dan esofagus kardiak, lubang keluar menuju usus. Lambung ini menghasilkan sekresi enzim yang merupakan katalisator. Selanjutnya pada intestinum dapat dibedakan untuk usus halus dan usus tebal.
Usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ileum. Sedangkan usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Pada kloaka, muara bersama antara saluran pencernaan, makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Selviana Eka Putri. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada, bisa di next slide dulu. Moderator, apakah sudah terlihat di layar? Belum. Ya. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada mamalia yang akan dijelaskan oleh Aulia Rinda Paulina. Kepada Aulia Rinda Paulina, dipersilakan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan pada mamalia. Jadi, salah satu hewan mamalia adalah hewan ruminansia seperti kerbau dan sapi. Hewan tersebut memiliki sistem pencernaan yang agak berbeda. Jadi proses pada sistem saluran proses pada saluran sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama ada rongga mulut. Dalam rongga mulut hewan ruminansia terdapat dua organ sistem pencernaan yang mempunyai fungsi penting, yakni gigi dan lidah. Pada gigi ruminansia berbeda dengan susunan gigi mamalia lain. Gigi seri atau incisivus mempunyai bentuk yang sesuai untuk mencipit makanan yang berupa rumput. Yang kedua ada gigi taring atau caninus yang tidak berkembang sama sekali. Sedangkan gigi geraham belakang atau molare memiliki bentuk datar dan lebar. Yang kedua ada organ kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di saluran ini makanan tidak mengalami proses pencernaan. Mereka hanya sekedar lewat sebelum kemudian digerus di dalam lambung. Esofagus pada hewan ruminansia umumnya berukuran sangat pendek, yakni sekitar 5 cm. Namun lebarnya mampu membesar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanannya. Kemudian ada organ lambung. Setelah melalui kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung pada hewan ruminansia selain berperan dalam proses pembusukan dan peragian, juga berguna sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang akan dikunyah kembali. Di dalam lambung ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada rumen atau perut besar. Yang mula-mula makanan yang melalui kerongkongan akan masuk ke dalam rumen. Makanan ini secara alami telah bercampur dengan air ludah. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang telah ditelan. Setelah rumen terisi cukup makanan, sapi akan beristirahat sembari mengunyah kembali makanan yang dikeluarkan dari rumen ini. Yang kedua ada retikulum atau perut jala. Di retikulum, makanan diaduk-aduk dan dicampur dengan enzim-enzim sampai menjadi gumpalan-gumpalan yang kasar. Pengadukan ini dilakukan dengan bantuan kontraksi otot dinding retikulum. Pada gumpalan makanan ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah kedua kalinya sampai lebih sempurna saat sapi tersebut tengah beristirahat. Kemudian ada organ omasum atau perut buku. Begitu gumpalan makanan yang dikunyah tadi itu ditelan kembali, mereka akan masuk ke omasum yang melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dari gumpalan makanan juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dondeng omasum. Selanjutnya ada obamasum atau perut masam. Obamasum merupakan perut yang sebenarnya
merupakan perut pada hewan ruminansia yang sebenarnya, karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam obamasum, gumpalan makanan dicerna melalui bantuan enzim dan asam klorida. Enzim yang dikeluarkan oleh dinding obamasum sama dengan yang terdapat pada lambung mamalia lain. Sedangkan asam klorida atau HCl selain membantu dalam pengaktifan enzim pepsinogen yang dikeluarkan dinding obamasum juga berperan sebagai desinfektasi bagi bakteri jahat yang masuk bersama dengan makanan. Terus yang terakhir adalah organ usus halus dan anus. Setelah makanan tersebut telah halus dari ruang obamasum, makanan tersebut kemudian didorong masuk ke usus halus. Di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya ampas atau sisa makanan keluar melalui anus. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aulia Rinda Paulina. Bisa di next slide dulu. Selfie. Iya moderator, lagi gangguan. Sebentar. Bisa di stop share screen dulu. Apakah terlihat di layar? Terlihat. Terlihat. Ya, selanjutnya masih Aulia Rinda Paulina, sistem pencernaan pada AFES. Bisa dilanjutkan Aulia Rinda Paulina? Baik, di sini saya juga ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan pada AFES. Organ pencernaan pada burung atau AFES terbagi atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Mulai dari saluran pencernaan pada burung, yang pertama ada bagian mulut atau paruh. AFES tidak memiliki bibir, lidah, pipi, dan gigi sejati. Bagian atas dan bawah tersusun dari lapisan tanduk. Bagian atas dan bawah mulut dihubungkan ke tenggorokan dan berfungsi sebagai engsel. Lidah AFES keras dan runcing yang selalu mengarah ke depan. Bentuk seperti kail pada belakang lidah berfungsi untuk mendorong makanan ke kerongkongan sewaktu lidah digerakkan dari depan ke belakang. Lidah berfungsi untuk membantu menelan makanan. Terus yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran memanjang berbentuk seperti tabung yang merupakan jalan makanan dari mulut sampai permukaan tembolok dan perbatasan faring. Dinding kerongkongan dilapisi oleh selaput lendir yang membantu melicinkan makanan untuk masuk ke tembolok. Yang ketiga ada bagian organ tembolok. Tembolok mempunyai bentuk seperti kantong atau pundi-pundi yang merupakan perbesaran dari kerongkongan. Pada bagian dindingnya terdapat banyak kelenjar mukosa yang menghasilkan getah yang berfungsi untuk melembekkan makanan. Tembolok juga berfungsi untuk menyimpan dan menerima makanan dalam waktu sementara sebelum masuk ke kelenjar lambung. Terus yang keempat ada kelenjar lambung.
Kelenjar lambung merupakan perbesaran terakhir dari kerongkongan dan merupakan kelenjar lambung sejati. Bagian ini juga merupakan kelenjar tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis karena dindingnya disekresikan oleh asam klorida, pepsin, dan getah lambung yang berguna mencerna protein. Yang kelima ada empedal. Empedal berbentuk oval dengan dua lubang masuk dan keluar pada bagian atas dan bawah. Bagian lubang masuk berasal dari kelenjar lambung dan bagian bawah lubang pengeluaran menuju ke duodenum. Besar kecilnya ukuran empedal dipengaruhi oleh aktivitasnya atau pemberian makanan pada Efes. Empedal mempunyai otot-otot yang kuat sehingga dapat menghasilkan tenaga yang besar dan juga mempunyai mukosa yang tebal. Yang keenam ada usus halus. Usus halus memanjang dari empedal sampai usus besar dan terbagi atas 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, serta ileum. Duodenum berbentuk huruf V dengan bagian pars descendens sebagai bagian yang turun dan bagian pars ascendens sebagai bagian yang naik. Selaput mukosa pada dinding usus halus memiliki jonjot yang lembut dan menonjol seperti jari yang berfungsi sebagai penggerak aliran pakan serta memperluas permukaan penyerapan nutrien. Yang selanjutnya ada usus buntu. Usus buntu mempunyai panjang sekitar 10-15 cm dan berisi calon tinja. Di dalamnya terdapat sedikit pencernaan karbohidrat dan protein serta absorpsi air. Di dalamnya juga terjadi pencernaan serat oleh aktivasi mikroorganisme. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar berupa saluran yang mempunyai diameter 2 kali dari diameter usus halus dan berakhir pada kloaka. Usus besar paling belakang terdiri dari rektum yang pendek dan bersambung dengan kloaka. Pada usus besar terjadi reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada apes. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan pada apes. Kloaka merupakan lubang pelepas sisa-sisa pencernaan dan urin yang juga merupakan muara saluran reproduksi. Air kencing yang sebagian merupakan endapan asam urat dikeluarkan melalui kloaka bersama tinja dengan bentuk seperti pasta putih. Pada kloaka terdapat 3 muara saluran pelepasan yaitu urodeum sebagai muara saluran kencing dan kelamin, corpodeum sebagai muara saluran muara dan proctodeum sebagai lubang keluar dan bagian luar yang berhubungan dengan udara luar disebut ven. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan yang merupakan organ tambahan yang mempunyai hubungan dengan saluran pencernaan yang juga berfungsi sebagai saluran untuk mengekskresikan material dari organ tambahan ke saluran pencernaan yang berfungsi untuk kelancaran proses pencernaan makanan. Ada beberapa organ di dalam kelenjar pencernaan ini. Yang pertama yaitu hati. Hati terletak di antara empedal dan kantong empedu, berwarna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus yaitu lobus dexter dan sinister. Hati mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan yang terletak di lobus sebelah kanan. Yang kedua ada pankreas. Pankreas terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mensekresikan cairan pankreas ke duodenum melalui ductus pancreaticus dan menghasilkan enzim yang mendisgesti karbohidrat, lemak, dan protein. Terus yang terakhir ada limpa. Limpa berbentuk agak bundar, berwarna kecoklatan, dan terletak pada titik antara kelenjar lambung, empedal, dan hati. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aulia Rinda Paulina yang sudah memberikan dan menjelaskan materinya. Tes, apa terdengar suara saya? Terdengar, No. Terdengar. Ya. Tadi
sudah di presentasi terakhir pada materi sistem pencernaan pada invertebrata dan vertebrata. Kepada Bapak Kaspul, apakah ada yang ditambahkan, Pak? Sebelum memasuki sesi tanya jawab. Bapak, apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan, Pak? Atau ditambahkan? Ya, mungkin saya sebagai moderator langsung saja melanjutkan kepada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Kepada kawan-kawan dipersilakan untuk menyediakan pertanyaan. Yang pertama, sesi pertama akan dibuka 3 pertanyaan. Kalau masih ada waktu nanti, kita buka lagi sesi kedua. Kepada teman-teman, dipersilakan. Sebelumnya, kalau bertanya, bisa sebutkan nama, NIM-nya agar bisa dicatat pertanyaannya. Terima kasih. Izin bertanya, Nop. Oleh moderator, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Lafayette dengan NIM 18 10 11 92 10 003. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah dijelaskan mengenai sistem pencernaan pada reptil. Jadi apakah sistem pencernaan pada reptil yang hidup di darat dan di laut itu sama atau berbeda? Contohnya reptil yang hidup di laut itu seperti penyu. Jadi apakah ada proses pencernaan khusus yang terdapat pada penyu? Ya, terima kasih kepada Dodi Alfayet. Ini akan kami tampung dulu. Next, bisa kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan dibuka. Masih ada 2 orang penanya. Moderator izin bertanya. Ya, silakan kepada Prisdalin. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Nama saya Prisdalin Inuhan, NIM 181011193200023. Pertanyaan saya di sini mengenai mekanisme transport makanan tentang khususnya pencernaan pada kelas Echinodermata yang tadi udah dijelaskan. Tadi dibilang di PPT bahwa pencernaannya itu merupakan pencernaan yang sempurna, walaupun beberapa anggotanya tidak mempunyai organ lengkap. Nah, mengapa dikatakan pencernaan sempurna, padahal ada beberapa organnya tuh belum lengkap? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Prisdalin, kepada teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan? Dibuka satu lagi pertanyaan. Moderator izin bertanya. Ya, silakan Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 18 10 11 91 2009. Yang ingin saya tanyakan tentang sistem pencernaan pada Coelenterata. Tadi kan ada 2 fase, yaitu fase polip dan fase medusa. Nah, antara keduanya itu apakah ada perbedaan dari sistem pencernaannya? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rahmawati. Kepada kawan-kawan, kami izin terlebih dahulu untuk mendiskusikan pertanyaan kawan-kawan semua.
Ya, kawan-kawan semua bisa dilihat pada share screen, sudah di share screen, yaitu ada 3 pertanyaan dari teman kita. Kepada tim penyaji, apakah sudah ada jawaban? Atau kawan-kawan di sini ada yang bisa menjawab atau ada yang bisa membantu? Mungkin selagi kawan-kawan penyaji mencari jawaban, ada kami sajikan video terlebih dahulu sembari menunggu. Nah, terima kasih kepada Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pandu Bio Channel. Insya Allah kali ini kita akan Ehin artinya adalah duri, sedangkan derma artinya adalah kulit. Sehingga semua jenis yang termasuk ke dalam echinodermata di seluruh lapisan tubuhnya itu tersusun oleh duri, baik duri yang mungkin tumpul ataupun duri yang tajam dan juga panjang. Itu termasuk ke dalam echinodermata. Oke, pertama kita akan bahas mengenai ciri-ciri daripada echinodermata. Ya, tentunya echinodermata dia merupakan hewan yang berduri, yaitu sebagai ciri utamanya. Kemudian echinodermata ini memiliki pergerakan yang cukup lambat. The life and death dramas of sea. Kemudian yang ketiga, echinodermata ini terdiri dari suatu jaringan epidermis yang cukup tipis dan dia memiliki sistem pembuluh air untuk proses sirkulasi makan dan lainnya. Kemudian dia memiliki semacam jaringan kanal hidrolik yang bercabang, yang itu akan tersambung atau terhubung ke dalam kaki tabung atau tube feed, yang fungsi daripada tube feed ini adalah untuk makan dan juga untuk sebagai alat gerak. Dan selanjutnya echinodermata ini merupakan hewan invertebrata yang tidak memiliki segmen. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem organ dari echinodermata. Nah, sistem yang pertama itu adalah sistem reproduksi, di mana jenis-jenis daripada echinodermata ini masuk ke dalam Gonocoris umumnya, yaitu dia memiliki satu individu itu merupakan satu jenis kelamin. Artinya ada jantannya khusus dan ada betinanya khusus, atau disebut juga sebagai dioecious berumah dua. Nah, dalam proses fertilisasinya dia bersifat eksternal. Nanti pertemuan antara sperma dan ovumnya itu terjadi di air. Nah, selanjutnya dalam siklus hidupnya itu tadi dilihat dari simetrisasi tubuhnya. Ketika dia dalam bentuk larva, simetrinya itu berupa bilateral, sedangkan ketika dia sudah dewasa maka simetrisasinya akan menjadi simetri radial kayak gitu. Oke, yang kedua sampai ke anus kayak gitu. Nah, untuk yang tidak lengkap itu tidak dilengkapi dengan adanya anus untuk pengeluarannya.
Oke, yang selanjutnya adalah sistem saraf dari Echinodermata. Itu merupakan sistem saraf cincin yang terdiri dari Anak-anakku, tahu kan hewan ini apa? Apakah sama sistem pencernaannya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Doakan anak-anakku dalam keadaan walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Nenden dalam mata pelajaran IPA. Materi IPA kali ini kita akan mempelajari sistem pencernaan pada hewan. Organ pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan makanan pada aves atau burung. Burung memiliki saluran pencernaan mulai dari rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di kloaka. Semua jenis burung memiliki paruh yang keras. Di dalam paruh terdapat lidah kecil dan runcing. Burung tidak memiliki gigi. Makanan yang dipatuk akan disimpan sementara di dalam tembolok. Biasanya pada burung pemakan biji ya. Nah, tembolok merupakan bagian bawah kerongkongan yang membesar. Jadi kalau misalkan tembolok ini akan ada makanan masuk ke sini, tembolok ini akan membesar ya. Nah, ternyata di dalam lambung atau di burung memiliki dua lambung ya. Yang pertama ada lambung kelenjar, yang kedua ada lambung pengunyah. Fungsi dari lambung kelenjar dan pengunyah ini berbeda. Lambung kelenjar merupakan lambung yang menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Nah, ini ya lambung kelenjar. Sedangkan lambung pengunyah atau sering disebut sebagai empedal berfungsi mencerna makanan secara mekanik. Lambung pengunyah ini berdinding tebal sehingga mampu menghancurkan makanan yang ada di dalamnya. Nah, barulah nanti makanan akan menuju ke usus halus, usus besar, dan berakhir di kloaka. Kalau dalam sistem pencernaan manusia, mohon maaf ya, fesesnya itu berakhir di anus, tapi pada sistem pencernaan hewan apes atau burung itu berakhir di kloaka, namanya kloaka. Sistem pencernaan makanan pada hewan reptil. Reptil ada berbagai jenis loh. Ada yang pemakan serangga atau sering disebut sebagai insektivora, ada pula pemakan daging atau karnivora seperti buaya, ular, dan komodo. Secara garis besar, alat pencernaan pada reptil itu bentuknya memanjang ya, sesuai bentuk tubuhnya. Nah, seperti hewan buaya ini. Nah, di sini kita akan membahas dulu tentang di rongga mulut ya. Selain gigi, di dalam mulut reptil juga terdapat lidah yang berperan dalam membantu menangkap mangsa. Nah, kalau misalkan di hewan biawak dan kadal, apabila berjalan selalu menjulur-julurkan lidahnya kan? Nah, hal itu bertujuan untuk menangkap bau dengan ujung lidahnya. Jadi, Allah menciptakan itu dengan sempurna ya. Salah satunya pada hewan biawak dan kadal. Mengapa mereka selalu menjulurkan lidahnya? Yaitu untuk menangkap bau.
Nah, biasanya akan ditempelkan Ya, mungkin dari presentator atau kawan-kawan penyaji sudah ada jawaban yang bisa diberikan kepada kawan-kawan. Novita izin menjawab. Ya, silakan kepada Debbie. Izin menjawab pertanyaan Prisdalin. Pertanyaannya yaitu mekanisme transport makanan pada kelas Echinodermata pencernaannya sempurna walau belum memiliki organ lengkap. Mengapa disebut sebagai pencernaan sempurna padahal belum mempunyai organ lengkap? Secara keseluruhan itu film Echino itu lengkap. Nah, maksud dari tidak lengkap itu cuman ada beberapa. Misalnya itu pada bintang ular. Misalnya kan di bintang ular itu dia langsung dia tidak mempunyai usus dan anus. Nah, tapi langsung masuk melalui mulut dan terus ke kerongkongan atau esophagus. Begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Debbie Rahmadayanti. Kepada Prisdalin Inuhan, apakah jawaban dari penyaji bisa diterima? Inggih, makasihlah jawabannya. Ya, terima kasih Prisdalin. Inggih, sama-sama. Mereka hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna, dan mereka bisa ditemukan di hampir setiap lautan di dunia. Ubur-ubur. Di mana ada air laut, di situ ada ubur-ubur. Mulai dari air laut tropis yang hangat, bahkan di perairan kutub yang dingin. Ubur-ubur termasuk dalam kelompok besar Cnidaria. Cnidaria adalah salah satu hewan laut yang paling umum dengan lebih dari 10.000 spesies. Hewan lain yang termasuk dalam keluarga Cnidaria adalah anemon laut, koral atau karang, kipas laut, dan hidra. Meskipun hidra hidup di air tawar, mereka masih bersaudara dengan ubur-ubur. Ubur-ubur terkecil adalah irukanji dengan ukuran turai singa.
yang dapat mencapai ukuran 7 kaki atau 2,3 meter dengan tentakel sepanjang 121 kaki atau 37 meter. Ubur-ubur adalah invertebrata. Itu berarti mereka tidak memiliki tulang punggung. Bahkan, ubur-ubur tidak memiliki tulang sama sekali. Mereka juga tidak memiliki mata, telinga, jantung, atau otak. Tunggu. Oke, ada beberapa hewan yang tidak memiliki mata atau telinga. Jadi itu sepertinya sudah biasa. Tapi tanpa jantung atau otak. Lalu bagaimana ubur-ubur bisa hidup tanpa jantung atau otak? Walaupun ubur-ubur tidak memiliki otak atau sistem saraf pusat, mereka memiliki serangkaian saraf dasar di permukaan tentakel mereka. Saraf ini mendeteksi sentuhan, suhu, salinitas, dan lain-lain. Respons rangsangan ini. Dan karena mereka tidak punya otak, mereka hidup secara pasif, sepenuhnya bergantung pada refleks otomatis mereka. Mereka merasakan cahaya dan mengarahkan diri mereka menuju cahaya tersebut dengan merasakannya melalui sel-sel pekat cahaya di sepanjang nyawa. Dari anatomi ubur-ubur adalah lapisan luar tubuh mereka yang dikenal sebagai ektoderm. Ketebalan ektoderm hanya beberapa sel, jadi oksigen dapat dengan mudah Ya, mungkin dari kawan-kawan presentator atau penyaji ada yang bisa menjawab 2 pertanyaan dari kawan-kawan yang belum dijawab. Yaitu ada pertanyaan dari Dodi dan ada pertanyaan dari Rahmawati. Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Dodi. Silakan, Tania Dwi Yolanda Putri. Dari Dodi, apakah sistem pencernaan pada reptil yang hidup di darat dan di laut itu sama atau berbeda? Contohnya seperti penyu yang merupakan reptil laut. Apakah ada proses pencernaan khusus yang terjadi pada penyu? Menurut pendapat saya, untuk sistem pencernaan reptil darat dan reptil laut itu sistemnya sama dari mulut, kerongkongan, esophagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus itu sama. Yang membedakan hanya reptil itu jenis makanannya atau tipe makanannya. Dia herbivora, karnivora, atau omnivora. Tipe makanannya apa, dia menyesuaikan yang membedakan paling struktur anatomi atau struktur histologisnya. Kalau dia seperti ular, dia itu kan lambungnya itu kan atau rongga mulutnya kan bisa membesar. Yang ukuran makanannya kan lebih 2 kali lipat atau lebih besar daripada si ularnya. Jadi untuk sistem pencernaannya sendiri, kalau menurut saya itu tidak ada perbedaan antara reptil darat dan reptil laut. Hanya saja yang tadi anatomi dan histologisnya dalam tipe makanannya. Itu Dodi, apakah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Terima kasih, Tania. Silakan kepada kawan-kawan yang lain kalau ingin menambahkan jawaban dari kami atau ada pandangan lain, silakan bisa diutarakan. Dipersilakan kawan-kawan semua. Tinggal 1 pertanyaan yang belum terjawab, yaitu pertanyaan dari Rahmawati, yaitu perbedaan sistem pencernaan pada Solentarata yang berbentuk polip dan medusa.
Nopi izin menjawab. Silakan kepada Nadia Hilmia. Pertanyaan dari Rahmawati, perbedaan sistem pencernaan pada salantarata yang berbentuk polip dan medusa. Sistem pencernaannya itu sama, cuma terdapat perbedaan pada struktur tubuh. Sistem pencernaannya ini sama-sama gastrovaskuler. Gastrovaskuler memiliki fungsi sebagai tempat pencernaan dan peredaran makanan ke seluruh tubuh. Terima kasih. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin menambahkan? Kepada Rahmawati, apakah jawaban dari Nadia Hilmia tadi bisa diterima atau belum atau kurang? Sudah bisa. Terima kasih. Pada kawan-kawan yang lain kalau ingin menambahkan atau ada pandangan lain atau ada referensi lain, bisa saja bantu untuk menambahkan. Kepada Bapak Kaspul, apakah pian ada tambahan, Pak, atau baiklah kawan-kawan, di sini tersisa waktu 1 menit karena kita sampai 14.40. Apakah 1 menit terakhir ini kawan-kawan ada yang ingin menambahkan dari 3 pertanyaan ini tadi jawabannya? Kalau tidak ada, ya mungkin sudah tidak ada tambahan dari kawan-kawan semua. Kepada Bapak Kaspul, saya izin untuk menutup diskusi pada hari ini dan presentasi pada hari ini. Salah hilap mohon maaf dan kekurangan materi yang ada di kami mohon dimaafkan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluaran kan nih? Oke deh. Tapi Bapak masih ada di room.